Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Tidar, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Pras selaku host di acara Ontok hari ini. Dan seperti biasa hari Kamis kita melakukan siaran tayangan untuk Ontok membahas tentang beberapa hal yang lagi viral, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan umum dan liputan seputar tentang KPR, perumahan dan lain-lain. Baik, tidak lupa saya ucapkan tetap patuhi 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Mengingat pada saat ini adalah informasi di beberapa media untuk pandemi semakin meningkat. Oke, Mitra Tidar, perkenalkan kembali, di sebelah saya ada salah satu tamu khusus yang mendampingi saya berbincang di acara Ontok kali ini. Monggo Ibu yang bisa dijelaskan dari mana, sebagai apa. Monggo, waktu dan tempatnya. Halo, selamat siang Mitra Tidar. Perkenalkan, saya Ladin. Saya mortgage sales specialist dari Bank Permata. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya Pak, betul. Seputar KPR, tentang seputar KPR. investasi properti. Jadi stay tune terus ya Mitra Tidar. Ya. Baik, terima kasih. Jadi di ruangan kita sudah hadir, saya panggil Ibu atau Mbak ini ya? Kakak. Kakak, baik. Mbak aja. Mbak aja. Kalau kakak jadinya seperti yang di ini Instagram bro. Silakan kakak gitu nanti Pak. Baik, betul. Baik, Mbak Ladin. Mbak Ladin selaku mortgage sales spesialis di Bank Permata. Satu pertanyaan dulu. Permata di Malang ada berapa cabang, Pak? Bank Permata di Malang ada 3 cabang. Yang pertama di Bromo, yang kedua ada di Suhat atau Soekarno-Hatta, dan ketiga di AD Irma Suryani. Oke, ada 3 cabang. Betul. Nah, untuk Baladinya berkantor di? Saya sendiri di cabang Bromo, di Jalan Bromo. Tidak pernah ke cabang-cabang yang lain? Beberapa mungkin sesekali itu kita ikut morning huddle di cabang lain. Tapi saya fokus. Kunjungan berarti ya? Kenapa? Kadang-kadang melakukan kunjungan? Iya betul. Oke. Tapi fokusnya memang kantornya di Bromo. Baik. Nah ini karena memang sebagai mortgage sales spesialis yang lebih condong ke KPR, ada mungkin kalau memang teman-teman kita Mitra Tidar yang ingin bertanya dan posisinya dekat dengan cabang-cabang yang lain. Nah, ini kira-kira bagaimana, Maladin? Apakah di cabang-cabang lain ada tim, ada marketing juga yang bisa menemui dari rekan-rekan Tidar yang ingin bertanya soal KPR? Boleh. Jadi kalau misalnya nanti Mitra Tidar ingin bertanya-tanya seputar KPR, tapi kok kayaknya cabangku atau kantorku dekatnya sama yang di Suhat ya, atau sama yang di AD Irma Suryani, boleh kalau misalnya mau langsung ke kantor cabang terdekat, nanti bisa langsung menemui customer service-nya. Nanti tinggal bilang kalau misalnya ingin mendapatkan info seputar KPR, customer service dari Bank Permata juga sudah dibekali pengetahuan mengenai KPR. Nanti mungkin akan diarahkan untuk ke nomor HP marketing biasanya ya. Jadi nanti bisa langsung menghubungi saya atau teman-teman marketing yang lainnya. Ya, total marketing ada berapa? Total marketing kita ada 4. Ada 4 ya? Ada 4, betul. Oke. 1 dan plus 1 itu untuk manajer. Seperti itu. Betul. Oke, kita ingin bertanya lebih tentang investasi sebenarnya Mbak Ladin. Nah, namun karena Mbak Ladin lebih condong ke KPR ya, ini saya ingin tahu. Mungkin Mitra Tidar juga ingin tahu. Kalau programnya di Bank Permata saat ini itu sebenarnya ada berapa sih, Mbak? Ada berapa macam ya? Oh, macam produk KPR-nya nih ya. Betul. Kalau produk KPR-nya sendiri dari Permata itu ada 5. Yang pertama ada KPR reguler, itu KPR pada umumnya ya. Terus yang kedua ada KPR cicilan tetap. Jadi ini sifatnya cicilannya atau angsurannya tetap.
dibayarkan sepanjang tahun itu Sampai tetap. lunas? Betul, sampai lunas. Atau ada batasan? Kenapa? Ada batasan 1 tahun, 2 tahun atau tidak. sampai lunas? Sampai lunas sampai angsurannya lunas. tetap. Cuma itu Oke. tadi berarti otomatis nanti tenornya akan mengikuti karena kan iya. angsurannya sifatnya tetap ya, seperti itu. Terus yang ketiga ini ada Permata KPR Keluarga. Permata Jadi dia ini sinergi antara KPR sama 5 rekening tabungan dalam satu keluarga, misalnya bapak, ibu, anak, Ya, gitu, atau didasarkan nenek, dari kakek, gitu. kakak? Betul, dari Oh, kakak. didasarkan Jadi dari yang kakak. satu garis lurus istilahnya seperti Oke, itu ya. iya. Jadi dari kelima rekening tabungan ini nanti saldonya itu akan dikenakan potongan sebesar 0,25% untuk mengurangi bunga KPR-nya nanti. Oh, Seperti itu. aduh, ya, Nah, ya, terus ya. yang ketiga, ini adalah produk unggulan kami, namanya KPR Bijak. Jadi ini mirip-mirip sama rekening keluarga, cuma ini yang lebih hampir bisa dibilang mungkin 80-90% semua nasabah yang di Bank Permata itu menggunakan KPR Bijak. Lebih memilih KPR Bijak. Betul, kenapa? Karena ini adalah sinergisitas itu antara KPR sama rekening tabungan. Nah, nanti saldo di rekening tabungan ini 80%-nya, kalau tadi kan 0,25 aja nih. Ini 80% dari saldo tabungan itu bisa memotong bunga KPR yang dibayarkan sama nasabah. Jadi kalau semakin banyak saldo tabungannya di rekening bijak ini, itu maka akan semakin besar juga potongan Karena KPR. 80%-nya ya. Betul, 80% saldo tabungannya, Pak. Berarti dipaksa nabung ini ceritanya. Betul, sekalian nabung, sekalian bayar angsurannya, KPR-nya bunganya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi kan pokoknya lebih besar nih, Pak. Betul. Karena pokoknya lebih besar, sisa outstandingnya berkurangnya semakin cepat, otomatis tenornya semakin pendek. Oke. Seperti itu. Itu kenapa menjadi produk unggulan dan pilihan dari nasabah kami. Yang bijak tadi ya. Oke. Terus lanjut yang keempat itu ada Permata Home Ready Cash. Kalau ini biasanya segmennya khusus ya untuk nasabah yang menginginkan adanya standby limit. Biasanya nanti untuk multiguna atau equity seperti itu ya. Tapi ini juga bisa dibuat ini kan? Bisa untuk buat KPR? beli bisa. Oke. Cuma memang jarang ya. Biasanya nasabah yang menggunakan produk ini nasabah yang untuk equity atau multiguna seperti itu. Oke. Jadi nanti sistemnya dia akan mendapatkan standby limit dalam rekening koran dan nasabah itu hanya akan membayar bunga sesuai dengan pemakaiannya dia. Ya. Seperti itu. Oh iya. Nah ini kita singgung tentang bijak solusi investasi 2021, Baladin. Nah keterkaitannya dengan KPR, kalau menurut Baladin seperti apa? Apakah lebih condong kita bagusnya lebih beli tunai bertahap karena kita ada 3 sistem. Oke. Jadi Mitra Leader, mungkin sebelum lebih lanjut akan kami jelaskan bahwa Tidak Properti kita memiliki 9 lokasi. Kita ada 9 lokasi di Malang, Lady ya. Jadi 2 di wilayah Kabupaten Kepanjen dan Lawang. Yang 7 ada di Malang Kota. Betul. Jadi masing-masing kalau yang di Lawang adalah Green City Resident, di Kepanjen Green Resident. Untuk di Malang, di daerah Gadang ada Green Diamond Resident, ada Green Living Resident. Di daerah Dieng itu kita ada 2. Villa Dieng Resident dan Dieng Townhouse. 1 di daerah Tidar itu dengan nama Telaga Bodas dan ada 2 di daerah seputar Belimbing. Green City, di City Insight dan di Green Pavilion. Oke. Nah, jadi kita ada 9 lokasi yang menjadi Semuanya produknya. strategis ya lokasinya ya Pak. Semua lokasi kita sangat strategis. Jadi 0 kilometer, aksesnya mudah, dilewati oleh angkutan, jadi sangat strategis, jadi bisa menjadi pilihan dari rekan-rekan mitra Tidar sekalian. Betul. Dan dengan adanya beberapa pilihan tersebut, tentunya kita ada 3 sistem bayar. 3 sistem bayar kita adalah tunai keras, tunai bertahap, dan KPR. Kalau menurut Mbak Ladin, kita kembali ke bijak solusi investasi. Kira-kira di sistem yang mana? Jangan karena Mbak Ladin orang KPR lu ya, tiba-tiba ngomong KPR. Ya, jadi tapi menurut analisa Mbak Ladin sendiri selaku pelaku dari perbankan itu bagusnya seperti apa?
untuk investasi nih ya, baiknya seperti Ya, apa? solusinya bagusnya seperti apa? Khususnya di properti ya. Oke, jadi kalau menurut saya itu balik lagi ke kemampuan user atau kemampuan nasabahnya. Oke. Ketika dirasa saya sanggup nih untuk membayar secara tunai atau cash keras atau cash bertahap misalnya. Itu tidak apa-apa, silahkan menggunakan sistem pembayaran seperti itu gitu. Karena balik lagi sebenarnya tujuannya adalah kan untuk berinvestasi. Jadi ketika memang dirasa kemampuannya cukup, kemampuannya mampu, jangan ditunda-tunda untuk investasi seperti itu. Iya. Tapi ketika dirasa ternyata aku nggak pingin terburu-buru nih gitu, Iya. aku masih ada keperluan yang lain, aku pingin seimbangin pengeluaranku gitu, maka KPR lah solusinya. Betul. Jadi KPR. nanti bisa diangsur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya para nasabah sambil tetap menjalankan investasinya. Jadi kalau bisa, terutama kan sekarang lagi ini Pak ya, waktunya nih istilahnya tuh waktu yang tepat banget untuk investasi, betul ya Pak ya? Iya, betul. Saat ini memang karena perekonomian kita yang di tahun 2019, masuk 2020 dan 2021 ini sudah mulai meningkat. Iya, Ya, ini juga betul. hal yang bagus, saat yang tepat untuk investasi. Makanya itu apalagi dengan ada program dari pemerintah juga, misalnya free PPN, terus rata-rata mungkin harga-harga rumah sudah tidak, maksudnya dari developer pun memberikan promo-promo menarik biasanya kan ya, free AJB, free ini, free itu gitu. Ya. Ini merupakan salah satu momentum yang yang tepat untuk investasi. Maka itu Betul. tadi ketika dirasa kemampuannya cukup, mau cash bertahap boleh. Kalau dirasa aku pingin pelan-pelan aja lah gitu, aku KPR aja lah ngangsur 10 tahun, 5 tahun, maka KPR lah solusinya. Jadi kalau bisa investasi itu jangan ditunda-tunda, mumpung momennya juga tepat Saat ya ini. Pak Pras ya. Nah, baik Mitra Tidar, ini penjelasan dari Mbak Ladin. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk investasi, sekaligus untuk memiliki rumah. Betul. Ya, kalau untuk mau pembelian secara KPR, tentunya Bank Permata memiliki beberapa produk, memiliki beberapa promo yang sangat menarik. Nah, untuk promo khusus sendiri, Maladin, kalau untuk di Bank Permata, apa ada program khusus untuk yang saat ini sedang berjalan? Oke, tadi karena kita bahas investasi dan bagaimana kalau bisa kita mulai investasi sedini mungkin, itu kita ada yang namanya program khusus, namanya adalah KPR Milenial. Nah, Jadi ini KPR menarik ya, milenial. karena kalau bisa semilenial mungkin kita ini sudah mulai berinvestasi betul, gitu ya. iya. Saya pun juga jadi otomatis tertarik untuk aku ingin Untuk dia mengambil cepat-cepat pakai bisa, program itu ya. cepat-cepat bisa beli rumah gitu. Mumpung sekarang momennya tetap, terus apalagi harga rumah itu kan rata-rata pasti akan Pasti naik. pasti akan naik terus Pasti naik. gitu. Jadi Nilai ketika investasinya juga meningkat. betul. Nah, itulah makanya akhirnya menjawab kebutuhan itu dan melihat mulai banyaknya anak muda di Indonesia, apalagi di Kota Malang nih, sudah mulai berbisnis, sudah mulai nyemplung ke dunia kerja. Akhirnya Bank Permata mengeluarkan program baru, namanya adalah KPR Milenial. Ya. Jadi ini Pak- sudah mulai berapa lama program ini berjalan? Ini dari awal tahun 2021. Awal tahun 2021. Iya, betul. Jadi kurang lebihnya sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan, betul. 6 bulan. 6 bulan dan sudah bisa dikatakan bahwa menjadi incaran juga gitu. Jadi rata-rata misalnya nih yang dalam pengajuan ini kan KPR Milenial ini khusus ya untuk segmen nasabah dari rentang usia 21 tahun sampai 35. 35 tahun ya. Betul, 35 tahun pada saat usia pengajuan ya. Jadi kalau misalnya pada saat pengajuan aku nih 35 tahun tapi tahun depan 36 tetap bisa nggak ya? Oh, bisa. Masih Karena kan masuk ya? masih masuk karena Iya. dia masih 35 ya. Betul. Itu. Terus kenapa menarik juga karena kalau biasanya di Bank Permata ini usia lama bekerja minimumnya kan 2 tahun. Biasanya 2 tahun. Biasanya 2 tahun, tapi Nah, kalau ini dengan satu- KPR Milenial ini minimumnya cukup 1 tahun pengalaman Hanya kerja cukup saja. 1 tahun? Betul. Oh. Jadi karena kita memang ingin mendorong anak-anak muda untuk mulai bisa punya rumah, mulai bisa investasi. Akhirnya kita memberikan kelonggaran. Iya, iya. Karena saya tahunya begini, Maladin.
Ya mungkin beda di zaman saya ya. Zaman sekarang anak-anak muda itu sudah banyak penghasilan. Betul. Entah itu dari usaha online ya, Betul. karena kemarin kita tahun 2019 sudah masuk di musim pandemi, sehingga bisnis online ini sangat melejit. Betul. Ya, sangat melejit. Mereka terlibat di sana, mereka sudah punya penghasilan sendiri dalam jangka waktu 6 bulan, 7 bulan, tidak sampai setahun. Omset mereka sudah lumayan. Oh, lumayan betul, Pak. Mereka punya keberanian untuk bertanya tentang beli rumah. Betul. Yang sering saya dapati seperti itu ketika saya komunikasi dengan teman-teman marketing. Pak, ini ada Pak yang tanya gini-gini, usahanya apa? Online. Secara hitam putihnya enggak ada. Tapi secara penghasilannya, omsetnya sangat menggiurkan. Karena saya sendiri juga kadang-kadang kepingin, tapi nggak sempat ya. Tapi nggak sempat. Jadi saya juga waduh, ini kayaknya program ini sangat bisa sangat menarik gitu kan. Jadi untuk kaum mereka yang sudah punya penghasilan sendiri di usia yang cukup muda, saya kira bisa dipertimbangkan. Betul. Gitu kan. Nah, termasuk tadi mungkin yang bisa untuk investasi tadi, yang programnya Bank Permata yang ini ya. Yang Permata Home Ready. Oke, Permata Home Ready Cash bisa. Ya, itu bisa ya. Bisa. Ya, buat kaum muda yang tadinya punya usaha sendiri, terus ternyata pinjamannya buat untuk usaha, bisa kan? Kalau menggunakan Home Ready Cash bisa, cuma nanti kalau Home Ready Cash dia akan mengikuti segmen yang reguler, tidak termasuk dalam program KPR milenial. Jadi nanti lama bekerjanya kalau untuk karyawan minimum 2 tahun. Oh, itu yang reguler. Iya betul. Kalau untuk wira swasta minimumnya 3 tahun. Lama usaha seperti itu. Tapi memang bisa digunakan sebagai investasi ya, atau nanti tidak mungkin untuk beli rumah. Bisa untuk beli rumah juga, cuma memang rata-rata segmennya itu mungkin untuk orang yang aku lagi pingin butuh dana nih, standby limit seperti itu. Jadi akhirnya biasanya nanti untuk equity atau multiguna, jadi dia bisa menjaminkan rumahnya sendiri seperti itu untuk mendapatkan pinjaman berupa Home Ready Cash ini tadi. Seperti itu, Pak. Maksudnya seumpama saya punya ini satu kasus. Jadi seumpama saya punya dana di Bank Permata. Maksudnya tabungan. Saya ada tabungan kurang lebihnya sekitar 100 juta. Dan saya punya keinginan untuk membeli rumah. Nah, ini kalau dari Bank Permata akan disarankan seperti apa? Saya ambil program yang mana yang paling bagus? Oke Pak Pras, dengan dana 100 juta terus saya pingin ngambil rumah, maunya produk KPR mana sih yang paling cocok gitu. Betul. Ya Pak Pras ya. Kalau dari Bank Permata sendiri pasti yang mengarahkannya akan ke akan ke KPR bijak. Ke KPR bijak. Betul. Kenapa? Karena kan ini sinergi antara rekening tabungan dengan KPR. Jadi nanti kita bisa arahkan misalnya gini nih, 50 jutanya silahkan untuk buat DP, terus biaya-biaya KPR dan biaya lainnya bisa. 50 juta sisanya silahkan ditaruh di rekening tabungan di KPR bijak ini tadi. Diendapkan atau bagaimana? Bisa diendapkan, bisa tidak. Jadi keunggulan lainnya dari KPR bijak ini adalah selain 80% dari saldo tabungan itu tadi bisa motong bunga KPR, di kita pun tidak akan di hold. Oh, betul. Jadi tetap saya bisa ambil sewaktu-waktu. Betul, tetap bisa diambil mau 1 juta, terus dibalikin lagi 2 juta, mau diambil semuanya, terus dibalikin lagi semuanya. Kita juga tidak ada ketentuan harus diendapkan. Perhitungan kita akan tetap jalan sebagaimana saldo di rekening tabungan itu. Betul. Jadi kalau 50 jutanya digunakan untuk DP, terus untuk bayar biaya KPR dan biaya lainnya, 50 juta sisanya kita sarankan untuk ditaruh di rekening tabungan bijak. Supaya nanti 80% dari 50 jutanya bisa motong bunga KPR-nya. Betul. Karena memang pada dasarnya biasanya nasabah atau mitra tidar yang sering kita temui adalah dia punya tabungan di bank. Di bank ini tujuannya yang pertama adalah untuk persiapan uang muka. Yang kedua adalah persiapan biaya-biaya KPR yang muncul nanti. Nah, berarti ini kan secara tidak langsung sudah disarankan ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah tentang sebenarnya nilai tabungan saya di sana itu sangat berpengaruh di besaran bunga yang akan saya dapatkan. Betul. Ya kan, faktor kecil. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jadi secara tidak langsung
saya punya kesempatan untuk berpikir dana yang masuk ini dipertimbangkan tapi masih bisa saya fungsikan. Betul sekali. Ya kan? Jadi tidak benar-benar di freeze, Betul. diendapkan. Tidak kami hold. Ya, tetap bisa dipakai. Betul. Nah, ini sangat menguntungkan dan memudahkan, Mbak Ladin. Sangat menguntungkan dan memudahkan untuk mitra tidar tentunya. Iya. Nah, kalau perihal promo yang lain mungkin saat ini untuk yang di bulan selama pandemi, ini yang banyak diminati ada dua ini atau ada yang lain lagi? Selama pandemi ini memang yang menjadi peminat utamanya, untuk yang menjadi minat utamanya adalah KPR Bijak ini memang. KPR Bijak dan mulai merambah ke KPR milenial, maksudnya dalam programnya jadi banyak yang masuk ke dalam segmen KPR milenial seperti itu karena ada kelonggaran-kelonggaran tersendiri mulai dari usia, terus minimum pengalaman kerja atau minimum berdirinya usaha gitu, itu memberikan kelonggaran tersendiri bagi nasabahnya sehingga banyak yang tertarik untuk aku mau deh ikutin KPR milenial seperti itu. Jadi memang Bijak dan KPR milenial sih yang sekarang lagi naik-naiknya gitu. Iya, betul. Nah, untuk ini, untuk syarat. Saya kira syarat semua bank kalau proses KPR saya kira sama. Bagi karyawan seperti apa, bagi pengusaha seperti apa. Mungkin dari Mbak Ladin selaku dari Bank Permata mungkin bisa disampaikan kembali. Mungkin ada rekan-rekan mitra tidar yang lupa dan belum memahami. Baik mitra tidar. Jadi kalau syarat pengajuan KPR itu sebenarnya cukup sederhana dan mungkin hampir sama semua ya dengan bank ya. Yang pertama pasti kalau persyaratan umum minimum usia kita start from 21 tahun. Kalau untuk maksimum usia pengajuannya untuk karyawan kita ada di angka 57 atau mungkin usia pensiun biasanya disertakan surat keterangan dari kantornya ya usia pensiun berapa seperti itu. Kalau untuk wira swasta kita maksimum di 65 tahun. Kalau untuk persyaratan administratif itu kita ya sebagaimana pada umumnya ya dokumen identitas seperti KTP, NPWP, KK, data diri ya. Betul, data diri kalau sudah menikah, akte nikah seperti itu. Terus kalau untuk dokumen yang terkait pekerjaan, kalau karyawan kita bisa surat keterangan kerja sama slip kerja pastinya. Kalau wira swasta kita kalau misalnya usahanya perorangan biasanya surat keterangan domisili usaha. Kalau misalnya PT atau CV menyertakan akte pendiriannya seperti itu. Sisanya kalau terkait dengan jaminannya misalnya nih kalau primary atau dari perumahan itu SPR surat pemesanan rumahnya. Betul, dari developer ya. Betul, dari developer. Kalau untuk yang secondary atau rumah second itu kita ada sertifikat bisa SHGB, bisa SHM. Terus yang kedua adalah IMB. Jadi jadi syaratnya sebenarnya sangat mudah. Dan cara-cara yang diminta sebenarnya kalau kita berbicara soal rumah, soal tanah itu semua sudah ada. Betul. Ya kan? Nah, ini juga kita sampaikan bahwa mitra tidar mohon maaf tidak perlu dengan 9 lokasi kita sertifikat terpercaya, ya kan, legalitas kita siap, semuanya aman. Jadi untuk mitra tidar yang ingin berinvestasi di produk tidar properti yang 9 lokasi tersebut, saya kira tidak perlu ragu-ragu, Maladin. Betul sekali Pak Pras. Nah, kita sampaikan juga untuk program promo kita saat ini sangat banyak. Ya, beberapa antara lain adalah uang muka kita 10% bisa diangsur 6 kali. Wow, Nah, ini untuk semua produk ya. Jadi dalam arti semua lokasi kita ada promo uang muka 10% bisa diangsur 6 kali. Untuk tunai bertahap bisa sampai 24 kali. Ini berarti 2 tahun. 2 tahun. Jadi uang mukanya sebesar 30% sekali dan 70%-nya sisanya dibagi 23 bulan. Nah, selanjutnya masih ada promo-promo diskon khusus serta furniture. Wow. Nah, ini beli rumah lengkap sudah dengan furniturnya berarti lumayan Pak Pras ya. Jadi istilahnya nggak perlu keluar uang banyak lagi lah ini gitu ya. Nah, furniture yang kita berikan furniture yang anggap saja di lokasi-lokasi memang layak mendapatkan sesuatu yang bagus, dalam arti seperti ruang tamu, kamar tidur. Nah, itu yang kita berikan sebagai bonus. Itu Maladin. Nah,
berbicara tentang tentang Bank Permata. Kalau Bank Permata sendiri untuk saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan tentunya ya tentang payroll. Oke. Nah, apakah untuk perusahaan-perusahaan tersebut ada program khusus Oke. atau seperti ada perlakuan khusus? Oke, jadi ini juga salah satu yang menarik ya. Jadi keuntungan dari nasabah atau dari mitra tidar yang mungkin rekening gajinya di Bank Permata atau payroll Permata, kita ada kelebihan tersendiri nih bagi mitra tidar yang payrollnya di Permata. Kenapa? Karena kelebihan dari Permata Payroll ini, Pak Pras, kita hanya akan menghitung kewajiban yang ada di Bank Permata saja. Jadi misal nih, saya payroll di Permata, saya mau beli rumah nih di Tidar Properti. Oke, terus saya mengajukan KPR di Bank Permata, saya punya angsuran kendaraan bermotor misalnya. Terus saya juga punya kartu kredit di Bank A gitu. Dan saya punya kartu kredit di Bank Permata. Maka yang dihitung sebagai kewajiban bulanannya dalam analisa kami hanya di Bank Permata saja. Oh, tidak dianalisa semua? Betul, tidak dianalisa semua karena payrollnya adalah payroll Permata. Itu jadi salah satu keunggulan kita juga. Makanya sekalipun begini, mohon maaf, ketika saya punya cicilan mobil, ya kan, punya kreditan mobil, sedangkan saya bayar mobil tersebut tentunya otomatis dari gaji saya yang payrollnya dengan Bank Permata. Nah, betul. Itu nggak dihitung secara analisa KPR? Nggak dihitung karena berdasarkan menggunakan leasing ya Pak ya. Oke, jadi bukan di luar kewajiban di Bank Permata. Misalnya kalau misalnya ada KPR di bank lain pun tidak akan kita hitungkan karena hanya di Bank Permata saja kewajiban yang kita masukkan. Yang khusus yang Betul, tercatat di Bank Permata. Tercatat di Bank Permata, seperti itu. Terus kemudian lain-lainnya mungkin? Jadi Suku bunga kita juga ada sendiri, cuma biasanya kita arahkan untuk ke ini ya Pak Pras ya, karena suku bunganya otomatis kan berbeda. Betul. Jadi kita pasti infokan dulu ke nasabah, ini kamu mendapatkan keunggulan loh. Tidak semua kewajibannya akan dihitung, hanya yang di Bank Permata saja yang dihitung. Suku bunganya adalah sekian. Memang khusus. Lebih mahal atau lebih murah? Memang sedikit lebih tinggi daripada yang biasanya. Karena betul. Ada kelebihan tadi karena kita tidak menghitung kewajiban selain di Bank Permata seperti itu. Saya kira sangat worth it kan. Sangat worth it. Ketika saya ada perlakuan khusus, tentunya juga saya juga harus bisa menerima sesuatu peraturan terbarunya. betul. Tiket gift-nya ada, betul. gitu kan. Baik, jadi selanjutnya kalau perihal kita ngomongkan perbankan yang umumnya sekarang tadi juga disampaikan bahwa Bank Permata ini saat ini lebih intens di kaum milenial. Ya, kaum milenial. Nah, apakah ini juga berlaku secara khusus masuk ke mahasiswa yang punya penghasilan sendiri, dalam arti dia kan nggak punya slip gaji dan lain-lain. Ini perlakuannya seperti apa? Oke, kalau misalnya mahasiswa terus dia sudah berwirausaha dan minimum usahanya sudah berdiri selama 2 tahun, itu tetap bisa kita proses. Itu masuk di kategori wira swasta. Betul, seperti itu. Oke. Dan untuk jangka waktu maksimalnya? Untuk tenornya kita bisa sampai 25 tahun, bahkan ada beberapa case by case itu bisa sampai 30 tahun. 30 tahun bisa? Betul. Khususnya milenial ini kita bisa sampai 30 tahun karena kan kita segmennya usianya yang lebih muda-muda ya. Jadi tenornya bisa sampai 30 tahun. Masih panjang. Betul. Kalau untuk karyawan? Kalau untuk ini bukan milenial berarti maksudnya. Bukan. Untuk milenial kita bisa maksimum 25 tahun. Untuk karyawan. Betul, tapi melihat juga usianya. Betul. Karena kalau usia 25 tahun dan masih dalam batas usia nggak sampai 57 gitu misalnya, bisa kita berikan 25 tahun. Tapi kalau misalnya mepet-mepet, undi-undi, maka kita maksimum sampai dengan usia dia pensiun atau usia 57 itu tadi. Ya, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi secara tenor maksimalnya kita ambil paling maksimal 30 tahun bisa, khusus untuk milenial. Baik Mitra Tidar, jadi yang disampaikan Mbak Ladin dari Permata, program dari Bank Permata ini sangat banyak. Yang pertama tadi adalah sistem reguler ya kan? Betul. Reguler, cicilan tetap. Terus ada
apa? KPR keluarga ya. mungkin. Mm-mm. Tabungan keluarga dan ke KPR bijak. Nah, Betul. salah satunya juga ada yang smart home sampean Permata Home Ready. Permata Home Ready Cash juga, Nah, betul. ini sangat-sangat banyak pilihan. Jadi rekan mitra Tidar yang ingin bertanya-tanya soal KPR khususnya di Bank Permata nanti bisa menghubungi Mbak Ladin tentunya. Betul, boleh, Ya boleh kan? banget. Tentunya bisa menghubungi Mbak Ladin. Mungkin nanti nomornya bisa lihat di informasi kita. Betul. Ya kan waktu tayang. Dan ini juga bisa datang di beberapa cabang kita yang atau mohon maaf cabang Bank Permata yang ada di Malang. Kebetulan ada 3. Yang pertama di Bromo. Ini Yang pusat kedua- ya? Pusat yang Ini menjadi pusat pusatnya. Malang, cabang Malang. Yang kedua di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Dan yang ketiga di Ade Irma Suryani. Betul. Baik Mbak Ladin. Jadi tidak terasa sebenarnya waktu kita sudah habis. Seru nih padahal Pak ya ngobrol-ngobrol. Ya, banyak sebenarnya yang belum ditanya, banyak Betul, sebenarnya yang belum kita sampaikan, tapi yang pasti dengan tema kita saat ini adalah investasi di 2021, ini merupakan salah satu pilihan. Bank Permata memberikan support sekali untuk berinvestasi khususnya di bidang properti. Betul. Gitu kan? Dan kita yang menyediakan propertinya, Betul. Bank Permata yang menyediakan pembiayaannya. Ya, betul sekali. Baik. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Terima Mbak kasih Ladin. juga Pak Pras sudah Ya. diajak bincang-bincang di siang hari ini. Ya, kita sama-sama saling memberi dan menerima. Betul. Dan harapan nanti ada saat-saat yang lain saya bisa mengundang kembali Mbak Ladin di tempat kami. Baik, siap dengan senang hati pastinya. Baik, terima kasih Mitra Lidar atas bersama dengan kami, gabung dengan kami. Tetap kami ucapkan jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan salam tidak properti, jaya, sukses, semangat.